Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ketua Kelas Azizah. Sebelum masuk belajar, ayo kita sama-sama baca dan berdoa. Sebelum masuk belajar, ayo kita sama-sama baca dan berdoa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, sehat semua ya. Semangat, masih semangat Bu? Masih, walaupun kita siang-siang harus tetap semangat ya anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran, coba dicek dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, Ibu kasih waktu 1 menit untuk membuangnya. Sudah bersih ya anak-anak? Terus kursinya dirapikan dulu. Mungkin ya, kalau kelasnya bersih, rapi, kan kita belajarnya jadi nyaman ya anak-anak. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Ibu ada games buat anak-anak. Ada ice breaking dulu nih. Coba anak-anak semuanya bisa berdiri. Coba sebelum ice breaking, Ibu tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. 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 Udah semangat ya teman-teman? Udah siap belum gamesnya? Jadi kayak gamesnya nanti anak-anak mengikuti apa yang Ibu katakan. Instruksi Ibu harus dijalankan. Tidak mengikuti gerakan Ibu ya anak-anak. Seumpama Ibu bilang mata, terus Ibu pegang kaki, kalian harus pegangnya mata ya gitu. Terus Ibu mulai. Sekarang coba kalian pegang leher. Terus kalian pegang tangan. Pundak. Ya. Terus pegang perut. Masih fokus ya. Coba sekarang terakhir pegang mata. Ya, udah. Terima kasih anak-anak. Berarti masih fokus semua ya, walaupun siang-siang kita masih fokus, tetap semangat ya. Sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya, materi minggu kemarin tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Tentang adab mencari ilmu. Iya, adab mencari ilmu. Ada yang tahu adabnya apa saja? Masih ingat pelajaran kemarin? Husnul? Ingat Bu, Ya. Bu, kita harus teruskan niat untuk mencari ridhonya. Ya, terus? Hormat, jaga sopan santun, sabar, terus juga rendah hati, dan juga kita harus mempraktekkan ilmu yang diberikan. Iya, mengamalkan kepada orang lain ya. Baik, terima kasih kepada Usul. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Ya, berarti masih ingat ya materi minggu kemarin. Berarti memperhatikan betul, bagus. Kemudian sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Tadi pas kalian berangkat sekolah, apakah kalian pamit dan salim kepada orang tua kalian? Pamit semua ya. Karena kalau kita kemana-mana, mau sekolah, mau main, kita pamit. Jadi orang tua kita tidak mengkhawatirkan kita. Jadi kenapa Ibu bertanya tentang pertanyaan tadi? Karena berkaitan dengan materi hari ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kenapa sih kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Karena orang tua kan yang berjasa kepada kita, juga dengan guru ya, yang telah memberikan kita ilmu, menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik.
kemudian orang tua yang membesarkan kita dari lahir sampai sebesar kita sekarang, dan memberikan kita banyak pelajaran hidup dari orang tua dan guru. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Coba Husnul dibacakan artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baik anak-anak, bagus. Terima kasih Husnul. Coba sekarang kalian buka buku paketnya halaman 120. Sudah anak-anak? Coba itu diperhatikan. Di situ kan ada gambar ya. Coba Yayu itu dijelaskan itu gambarnya tentang apa sih? Anak sedang membantu orang tuanya. Ya, bagus. Nah, jadi materi kita ini kan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dari ayat yang saya bacakan tadi ada 4 poin anak-anak. Yang pertama yaitu tentang kita harus beribadah kepada Allah. Kemudian di poin yang kedua, kita juga harus berbuat baik kepada ayah dan ibu. Iya, bagus. Kemudian poin yang ketiga, larangan kita berkata kasar dan melawan orang tua. Dan di ayat itu sudah dijelaskan bahwa berkata saja tidak boleh. Kan terkadang ada anak yang disuruh orang tuanya, "Nak, tolong belikan ibu apa di warung, tolong bantu ibu." Kemudian anak itu menjawab, "Nggak mau Bu." Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Jangan ditiru perbuatan seperti itu, tidak baik. Kita harus nurut apa yang mematuhi apa yang orang tua kita perintah, selama itu hal baik ya anak-anak. Kemudian di poin yang keempat yaitu ketika orang tua kita sudah lanjut usia, kita harus senantiasa merawat, menjaganya dan dengan penuh keikhlasan, karena orang tua kita saja sudah membesarkan kita dari lahir sampai kita sebesar ini dengan ikhlas. Jadi kita harus membalasnya, kebaikan orang tua. Kemudian tidak lupa senantiasa mendoakan orang tua kita. Kalian mendoakan tidak kalau setelah sholat? Ya, bagus ya. Kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita pada hal kebaikan. Kemudian setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Ibu akan memberikan sebuah masalah yang nanti kalian akan diskusikan. Kalian pecahkan masalah ini seperti Ibu yang telah tulis di PPT ya. Coba diperhatikan kasusnya, ini dilema bakat vs restu orang tua. Jadi kasusnya itu ada seorang anak yang bernama Ahmad dilarang ikut ekskul robotik oleh ibunya karena nilai matematikanya menurun. Jadi Ahmad merasa kesal karena merasa potensinya tidak dihargai. Di samping itu, guru matematika Ahmad menegurnya di kelas dengan suara agak keras di hadapan teman-temannya karena tugasnya terlambat dikumpulkan. Ya, jadi tugas kalian nanti menemukan solusinya, bagaimana seharusnya sikap Ahmad kepada orang tua dan gurunya. Ya, baik, Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak, Aziza dengan Vanisha dan Yayu dengan Husnul. Nanti kalian berdiskusi tentang itu, dicari bagaimana solusinya. Nanti Ibu keliling ya. Silakan dikerjakan dulu anak-anak.
ada siswa dia Bagaimana anak-anak? Sudah? sudah Ibu. Sudah. Ini kelompok ini Husnul sudah? Sudah Ibu. Sudah. Bagaimana anak-anak? Udah semua? Baik, setelah ini Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan bagaimana kira-kira solusinya yang baik. Ibu minta kepada Azizah, coba maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusinya bagaimana? Baik, Ibu izin menjelaskan terkait tadi materi yang sampai yang kita sampaikan Ibu. Di sini setelah saya dari beberapa diskusi, saya menanggapi bahwasanya meskipun fenomena itu kita lihat bagaimana angka tidak mendapatkan perlakuan baik dari gurunya, tapi tetap maksudnya adalah kita sebagai anak harus tetap berbakti kepada Orang ibu tua. maupun kepada guru kita bagaimanapun kondisinya, seperti itu kira-kira Ibu. Baik, sudah, terima kasih Aziza. Kita beri tepuk tangan kepada Aziza. Sudah. Baik anak-anak, selanjutnya apa sih hikmah berbakti kepada orang tua? Hikmah berbakti kepada orang tua apa saja? Ada yang tahu? Salah satunya supaya mendapatkan surganya Allah. Ya. Apalagi ada yang tahu? Dapat ridhonya Allah, soalnya kalau misalkan kita dapat ridhonya Allah juga bakal ridho ke kita. Ya, bagus Aziza. Apalagi kira-kira? Hikmah berbakti kepada orang tua, kita diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian di setiap hidupnya diberi keberkahan. Ya, diperhatikan ya. Jadi kita harus berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian sekarang hormat dan patuh kepada guru.
Jadi patuh kepada guru itu juga harus kita laksanakan ya. Seperti bagaimana sih sikap patuh kepada guru kita. Jadi kita mengerjakan, mematuhi apa yang guru perintahkan, tidak menyela saat guru sedang berbicara, kita tidak berbicara sendiri, memperhatikan guru. Seperti telah Allah firmankan dalam Quran surat Fatir ayat 28. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Ya yuk. Artinya saja nggak apa-apa langsung. Coba dibacakan ya yuk artinya. Artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, bagus. Jadi kita harus tetap berbakti kepada guru kita dengan mendengarkan dengan takzim saat guru menjelaskan, kemudian menjaga sopan santun kita kepada guru, kemudian mendoakan kebaikan kepada guru. Dalam ayat itu dijelaskan juga hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah yaitu para ulama atau orang-orang yang berilmu. Jadi guru digambarkan sebagai bapak rohani kita. Jadi kita sebagai murid harus mengikuti bimbingan dan arahan dari guru. Baik, bagaimana anak-anak sekarang sudah mengerti tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu seperti apa? Sudah. Coba Ibu ingin salah satu dari kalian ada yang memberikan kesimpulan bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Vanessa, apa Azizah? Baik, saya ingin memberikan kesimpulan dari materi yang hari ini kita pelajari. Mungkin intinya adalah tadi kita belajar tentang bagaimana kita menghormati guru, terus dari guru menjelaskan bagaimana kita tetap kepada orang tua, meskipun dalam kondisi apapun sekalipun sekiranya kita dapat untuk marahan atau misalkan guru kita sangat keras, tapi kita harus tetap tahu bahwasanya itu semua itu yang mereka lakukan itu demi kebaikan kita, semata-mata seperti itu, bukan karena memang untuk kebiasaan kita, itu semua demi masa depan kita. Nanti kita bakal sadar kok ternyata untuk marahnya guru dan juga orang tua pada kita itu tanpa kata sorry ya demi kebaikan kita sendiri kayak gitu Ibu. Ya baik, terima kasih Aziza, beri tepuk tangan teman-teman. Ya anak-anak. Jadi menghormati orang tua dan guru adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan wajib karena mendatangkan banyak berkah, kemudian manfaat bagi orang lain serta menjadi amalan utama menuju surganya Allah. Baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian nanti dikerjakan di rumah. Jadi kalian tugasnya mencari keteladanan dari para sahabat-sahabat dahulu, keteladanan tentang berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Baik, cukup sekian apa yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.